Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah amankan puluhan anggota geng motor. Harga bawang di Palu mulai melonjak menjelang Idul Adha. Perajin kain tenun khas Donggala tetap eksis menjaga warisan leluhurnya. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah membubarkan aksi konvoi yang dilakukan oleh sekelompok geng motor di kawasan Pantai Talise, Kota Palu. 20 anggota geng diamankan dan sebagian diantaranya anak-anak yang masih di bawah umur. Penertiban geng motor tersebut bermula ketika polisi menerima laporan dari masyarakat soal aksi konvoi yang mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Tim unit patroli perintis presisi Polda Sulawesi Tengah yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi Pantai Talise. Ternyata benar adanya. Polisi mendapati puluhan anak muda naik motor sembari konvoi. Melihat kedatangan polisi, sebagian anak muda tadi berhamburan dan melarikan diri. Namun 20 orang diantaranya berhasil diamankan beserta sepeda motornya. Mereka kemudian dibawa menuju markas Polres Kota Palu. Kepala Sub Bidang Penerangan Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Polisi Sugeng Lestari, mengatakan tim patroli perintis presisi langsung mengambil tindakan atas laporan masyarakat tentang adanya aksi konvoi liar itu. Para kelompok geng motor ini diamankan beserta motornya dan dibawa ke Mako Polresta Palu untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tanggal 9 Juni 2024 malam, pada saat sedang melaksanakan kegiatan patroli, tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah telah menerima informasi adanya konvoi anak-anak geng motor, sehingga dengan respon cepat mereka menuju ke lokasi kejadian dan berhasil menghalau beberapa anak geng motor untuk diamankan. Walaupun pada saat dilakukan atau diamankan, anak-anak geng motor ini berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi dengan kesigapan seluruh personel patroli perintis presisi ini, 20 anak-anak geng motor berhasil diamankan. Polisi akan terus melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada lagi aksi-aksi serupa yang dapat mengganggu ketertiban umum. Orang tua juga dihimbau agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur, sehingga tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kabar duka datang dari Tanah Suci Mekah. Nur Naningsih Jarma, salah satu jemaah haji Sulawesi Tengah, dikabarkan meninggal dunia saat menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jemaah haji asal Kota Palu, kloter BPN 10 ini meninggal dunia lantaran drop karena mengalami penurunan hemoglobin darah. Dirinya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Saudi National Hospital, namun takdir berkata lain. Wanita berusia 63 tahun ini pun tutup usia pada 7 Juni 2024 sekira pukul 15.35 waktu Arab Saudi. Almarhumah kemudian langsung dimakamkan di Mekah, yakni di tempat pemakaman umum di Mekah. Almarhumah adalah jemaah yang usianya sudah 63 tahun dan almarhumah kebetulan berangkat sama-sama dengan anak. Sehingga di sana anaknya langsung juga bersama-sama dengan petugas haji Indonesia dan petugas kloter 10 itu mengurus jenazah. Dan sebagaimana proses pengurusan jenazah di Mekah itu langsung ditangani oleh petugas Arab Saudi yang diserahkan ke maktab. Kita hanya mengikuti apa yang mereka sudah susun dalam SOP penanganan jenazah ketika meninggal di Tanah Suci. Keberangkatan jemaah asal Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore ini terdaftar tahun ini untuk menjalankan ibadah haji bersama anaknya. Wafatnya Nur Naningsih Jarma menjelang puncak haji. Hasil sidang isbat menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juli 2024.
Diketahui jemaah haji asal Sulawesi Tengah tahun ini mencapai 2.096 orang. Mereka terbagi dalam 7 kloter. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Sapi jenis limosin bernama Arjuna, asal Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Mautong, terpilih menjadi sapi kurban presiden untuk Sulawesi Tengah tahun ini. Arjuna dengan bobot sekira 900 kg itu mengungguli 2 ekor sapi lainnya asal Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Arjuna merupakan sapi milik warga yang memang peternak sapi. Selain unggul dari bobotnya, Arjuna juga memenuhi standar kesehatan untuk dikurbankan. Sapi impor tersebut dibanderol seharga 90 juta rupiah. Kurang lebih mendekati 900 kg. Ya, jadi makanya pada saat itu juga dilakukan seleksi di Kabupaten Parimo, didapatkan sapi itu dengan kriteria juga sesuai syarat sebagai hewan sembelih itu memenuhi layak ya, memenuhi syarat secara teknis, kemudian dengan bobot yang terberat itu yang kami pilih untuk kami rekomendasikan ke pihak kantor sekretariat Presiden melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dijadikan calon sapi kurban. Sebelumnya, pemeriksaan sapi pun sudah dilakukan. Pemeriksaannya meliputi cek fisik, darah, dan feses. Arjuna direncanakan bakal dibawa ke Kota Palu 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Sapi bantuan presiden tahun ini menyasar Masjid Jami, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Daging-daging kurbannya sendiri nantinya bakal dibagikan kepada 250 kupon. Penyaluran sapi bantuan masyarakat dari Presiden Joko Widodo sudah berjalan tahun ke-6 sejak 2019 lalu. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu dan Parigi Mautong. Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi lingkungan, apalagi jika sampah tersebut dibiarkan hingga masuk ke laut. Ekosistem laut pun bisa terancam, mengingat plastik memiliki kandungan kimia yang beracun serta sifatnya yang sulit terurai. Melalui daur ulang bisa menjadi salah satu upaya mengurangi masukan sampah plastik itu sendiri. Salah satunya seperti mengubahnya menjadi barang yang bisa dipakai bahkan bernilai jual. Contohnya seperti pembuatan ekobrik. Upaya itu terlihat dilakukan puluhan warga, pelajar, dan mahasiswa di Pulau Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Minggu sore. Sampah-sampah plastik yang mereka kumpulkan dari hasil bersih-bersih pantai dengan telaten mereka olah kembali. Saat ini kami sedang melakukan kegiatan ekobrik bersama dengan masyarakat dan juga melibatkan anak-anak sekolah usia SD sampai SMP. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak ini kepada anak-anak bagaimana untuk mencintai laut agar sampah yang kita hasilkan itu semua tidak berakhir pada laut. Oleh karena itu, kegiatan ekobrik ini penting untuk dilaksanakan sebagai media edukasi sejak dini. Terima kasih. Ekobrik sendiri berasal dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata. Jadi, ekobrik adalah alternatif pengganti bata yang ramah lingkungan. Ekobrik merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. Sampah-sampah plastik yang sudah dikumpulkan, kemudian dipotong berukuran kecil. Potongan sampah itu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Ekobrik juga bisa dijadikan sebagai hiasan. Pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik kali ini merupakan inisiasi dari mahasiswa magang. Selain itu, aksi itu juga dilakukan untuk memperingati Hari Laut Sedunia di tahun ini. Pelatihan pengolahan ekobrik dengan melibatkan masyarakat tersebut diharapkan dapat memupuk militansi dan mengedukasi sejak dini bagi para anak muda agar mencintai lingkungan utamanya laut. Kami siswa, masyarakat dan pelajar SD dan SMP pada hari ini melaksanakan kegiatan ekobrik, gunanya untuk agar sampah-sampah yang ada di pantai maupun di mana saja tidak akan berakhir atau tidak dapat difungsikan untuk kegiatan ekobrik ini. Terima kasih. Sebelumnya, Pulau Pangalasiang menghadapi masalah serius terkait sampah plastik. Ekobrik menjadi konsep inovatif yang diberikan mahasiswa dalam pengolahan limbah plastik. Hal ini juga menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan magang. Syahrul Cahaya melaporkan dari Donggala.